Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat. Sahabat, hasil survei Litbang Kompas menunjukkan sebanyak 66,3% menganggap bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo tidak mampu untuk mengendalikan kenaikan harga bahan pokok di bulan puasa 2022. Survei Litbang Kompas juga menyebutkan 7 dari 10 responden sulit untuk mempunyai kemampuan beli kebutuhan pokok pada awal April 2022. Jadi jajak pendapat yang digelar Litbang Kompas menunjukkan mayoritas responden mengalami kesulitan untuk membeli kebutuhan pokok pada awal April 2022. Sebelumnya, survei Litbang Kompas pada akhir Januari 2022 menunjukkan bahwa kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo Ma'ruf Amin mencapai 73,9%. Angka ini meningkat dari 66,4% dibandingkan survei serupa pada Oktober 2021. Wow, luar biasa. Jadi kalau melihat hasil survei dari satu sumber saja, kita bisa menilai bagaimana negara ini dikelola dengan tidak mempunyai kecerdasan, kekuatan, ketegasan, dan kewibawaan untuk mengendalikan harga bahan pokok dan meningkatkan daya beli masyarakat. Kita semua juga tahu bahwa beberapa bulan kebelakang bahkan terlalu banyak kenaikan harga yang ditetapkan pemerintah. Mulai dari minyak goreng, Pertamax, PPN 11%. Ditambah tahun ini katanya tarif dasar listrik, gas 3 kg dan Pertalite akan naik juga. Dan semuanya dilakukan penuh dengan drama. Iya, drama. Dari sekian banyak drama, mulai dari penundaan pemilu dan jabatan 3 periode, Big Data Luhut Binsar Panjaitan, ralat ekspor CPO, terlihat dengan jelas, sangat jelas, pemimpin negeri ini tidak punya kuasa menahan kekuatan oligarki. Terlihat juga bagaimana dampak suatu negara jika dipimpin oleh sosok yang tidak memiliki kecerdasan, kewibawaan, serta kepekaan hati. Negara ini tentu saja tidak boleh dipimpin oleh sosok remote control yang bisa dengan mudah berubah setiap saat, kapanpun pemegang remote control itu inginkan. Karena pemimpin, siapapun dia, di level dan jabatan apapun, seharusnya yang dipilih adalah sosok yang memiliki spiritualitas tinggi, kecerdasan emosi, ketenangan hati, kejernihan dalam berpikir, ketegasan dalam bersikap, dan tidak lari ketika berhadapan dengan masalah. Dan masih banyak lagi. Banyak pemimpin di negeri ini yang sepertinya masih harus banyak belajar dari rakyat sebagai tuan bagi para pejabat negara dan wakil di Senayan maupun di DPRD. Sebut saja misalkan di tingkat pusat seperti Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Perdagangan, Menteri Sosial, atau yang di tingkat daerah, Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, yang didemo soal perdagangan daging anjing. Jadi koalisi Dog Meat Free Indonesia melakukan aksi protes nih ceritanya nih, terkait penyetopan konsumsi daging anjing, dan demo ini, aksi ini ya dilakukan di depan Balai Kota Solo tanggal 25 April 2022. Nah, masa aksi ini melakukan protes, ya protes diam ya di halaman Balai Kota Solo dengan membentangkan poster imbauan "Stop konsumsi daging anjing, anjing bukan makanan". Menanggapi aksi itu, Gibran bilang, solusinya apa kalau tidak boleh jualan guguk dalam tanda kurung anjing? Stop, tapi kalau tidak memberikan solusi, sing pusing atau yang pusing itu aku, begitu katanya. Nah, wartawan senior Gigin Praginanto di akun Twitternya @giginpraginanto pada hari Selasa 26 April mencuit, Gibran adalah contoh pemimpin karbitan yang mengendalikan para bandar bisnis yang hidup dari proteksi politik. Sementara pemerhati politik dan kebangsaan Rizal Fadilah menilai Gibran miskin pengalaman politik, bahkan pernah menyatakan tidak akan terjun tuh ke kancah politik.
Tapi di usia 33 tahun, Gibran tiba-tiba meniru jejak ayahnya, maju dalam Pilkada Solo. Oh kan? Jadi, apa ya? Pepatah, buah jatuh nggak jauh dari pohonnya, yang menggambarkan adanya kemiripan sikap, perilaku, dan pola pikir antara orang tua dengan anak-anak mereka. Sepertinya presisi banget ya, dilekatkan pada Jokowi dan Gibran. Bagaimana tidak? Ketika Jokowi masih menjabat gubernur DKI dan ditanya apakah akan nyalon RI 1, jawabannya, dari kecil saya tidak pernah terbesit sedikit pun jadi wali kota, gubernur, dan presiden. Makanya ketika banyak ditanya, saya selalu jawab, nggak mikirin, dan nggak mikirin. Ngapain bahas copras-copres? Begitu katanya, seperti dilansir kabar 24 di bisnis.com pada 27 Juni 2014. Gibran pun sama, menyatakan tidak akan terjun ke kancah politik. Tapi hasilnya selalu opposite, sesuatu yang sebaliknya. Bisa dilihat, Gibran menjadi wali kota Solo dipengaruhi oleh faktor orang tuanya, yaitu Presiden Jokowi. Maka faktor inilah yang membuat mayoritas partai politik mendukungnya. Jadi bisa disimpulkan bahwa oligarki politik istana sangat mempengaruhi. Iya, Joko Widodo dinilai sebagian besar pihak sudah dikuasai oligarki. Bahkan, pengamat politik dan militer Salim Said menyimpulkan, akibat dikuasai oligarki itu, Jokowi tidak leluasa berbuat yang terbaik untuk rakyat. Dan masih menurut Salim, Jokowi berutang banyak kepada kekuatan oligarki. Apa yang dihadapi Jokowi adalah pengutang-pengutang yang mengutanginya menjadi presiden. Selain oligarki, sejumlah partai politik yang masuk dalam bagian koalisi juga dikabarkan ini mulai meninggalkan Jokowi satu persatu ya, untuk mencari selamat gitu. Sambil mulai melihat siapa sih sebenarnya yang potensial untuk jadi presiden baru. Dan mulai itu pelan-pelan menghindar dari Jokowi, mendekati potensi yang baru ini. Ya itulah mental sebagian politisi kita. Merangkul, meninggalkan, dan mencecar terus. Nah, untuk urusan mencecar, PSI, Partai Solidaritas Indonesia, kayaknya yang paling getol tuh mencecar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Setelah Giring, kemudian Grace Natali, anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta dari fraksi PSI, William Aditya Sarana, menyesalkan peristiwa terbakarnya Pasar Gembrong, Jakarta Timur pada Minggu ya kemarin, 24 April 2022 malam. Padahal tahun lalu masih 370 kejadian. Kami heran, kok kebakaran ini terus berulang dalam waktu yang singkat. Padahal Jakarta belum masuk tuh musim kemarau. Begitu kata William Aditya Sarana. Pertanyaannya begini, siapa sih yang pengen musibah itu? Siapa? Kemudian pertanyaan kedua, emang kebakaran mesti nunggu musim kemarau dulu baru kebakaran gitu? Ya, sikap kritis sejumlah politisi Partai Solidaritas Indonesia atau PSI kepada Anies Baswedan ini bisa bakal jadi bumerang lah kalau asal ngomong, asal ceplok gitu. Asal ceplok tanpa data. Sekarang ini akses publik di era serba data dan fakta yang transparan lebih mudah. Jejak digital mereka bisa menjadi bumerang kalau mereka salah sasaran dan data ketika mengkritik. Contohnya ya, kita kembali lagi nih flashback nih, kejadian ambruknya jembatan lengkung di hutan kota hutan Kemayoran tuh di Jakarta Pusat. Dijadikan senjata oleh beberapa pihak untuk membuli Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Jadi mereka itu menganggap Anies menjadi orang yang paling bertanggung jawab atas ambruknya jembatan yang diresmikan pada waktu itu. Termasuk kritikan ex-caleg PSI, kalau sekarang ini ya, Agus Sari. Ia menyindir ambruknya jembatan tersebut dengan Aibon ya, lem Aibon, yang sempat heboh dalam anggaran DKI tahun 2020. Jadi cuitannya kira-kira begini, mungkin kurang kuat tuh, coba ditambah Aibonnya. Gitu cuitan Agus di akun Twitternya.
Tapi sayang, sindiran itu belakangan mental, salah alamat. Kenapa? Karena jembatan itu bukan pekerjaan Pemprov DKI Jakarta, melainkan di bawah pengawasan pembangunan Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran. Jadi pesan untuk para pemimpin dan wakil rakyat, jadilah rasa, mata, dan telinga rakyat. Sehingga apa? Sehingga setiap kebijakan yang diambil, kalau meminjam pemikiran Said Didu, haruslah yang pertama secara hukum legal, secara bisnis profitable, untung, secara ekonomi minimal nggak rugi lah. Kemudian secara birokrasi workable, bisa berjalan, bisa bekerja. Secara politik acceptable, bisa diterima. Dan yang terakhir, secara sosial adil. Sahabat bisa memberikan dukungannya kepada kami dengan membeli merchandise yang ada. Apabila sahabat semua ada yang menginginkan desain yang lain, tentu kami pun bisa mengakomodirnya. Silakan hubungi di nomor yang ada di bawah ini.